Halo anak-anak semua kelas 10 PKJ 1, 2 maupun 3 SMK Negeri 4 Kupang. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini jumpa lagi dengan Pak untuk pertemuan pertama mata pelajaran dasar desain grafis, yang dimana hari ini Pak akan membawakan pokok-pokok bahasan kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam semester ini ke depan. Jadi Pak harap bisa mengikuti pembelajaran ini. Untuk materinya nanti Pak sendiri akan kirimkan lewat aplikasi kita e-classroom, biar anak-anak bisa mendalami lagi materinya. Untuk hari ini Pak akan pengenalan mengenai mata pelajaran dasar desain grafis. Jadi mohon untuk diperhatikan ya. Pengenalan materi dasar, kompetensi dasar mata pelajaran dasar desain grafis. Yang 3.1 ini adalah memahami unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna. Warna itu ada gelap dan terang, tekstur dan ruang. Nah, yang akan kita bahas adalah hari ini memahami tentang unsur-unsur daripada desain. Materi pokoknya adalah ini: memahami unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Pengertian dulu kita masuk. Pengertian grafis dalam bahasa Inggris disebut grafik. Diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Itu pengertian dari grafis. Untuk desain itu sendiri, pengertiannya adalah menurut Atisa Sipahelut tahun 1991, diartikan sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Dalam proses mendesain, seorang desain dapat mempergunakan peralatan manual seperti kuas atau dengan teknologi yang seperti sekarang ini yang sedang berkembang, yaitu teknologi komputer. Itu pengertian daripada desain dan grafis. Nah, kita masuk pada unsur. Unsur dari desain yang pertama itu adalah warna. Warna ini sangat penting. Karena apa? Warna merupakan salah satu unsur desain yang paling menarik perhatian. Dalam penggunaan warna tidaklah sembarangan, karena penggunaan warna yang sembarangan dapat memberikan persepsi yang berbeda. Jadi warna itu menggambarkan banyak persepsi. Sebagai salah satu contoh sederhana, bagaimana jadinya kalau semua lampu lalu lintas di jalanan diganti dengan warna hijau? Ketiga-tiganya pasti bisa dibayangkan efeknya kan? Ya, jadi kalau semua lampu itu diwarna hijau dalam 3 persimpangan, ya efeknya kan bisa terjadi kecelakaan. Nah, dalam mengaplikasikan warna dalam desain juga seperti itu. Harus mengerti benar-benar tentang tekstur warna yang mau kita pakai. Warna sangat dipengaruhi oleh background atau latar belakangnya itu. Salah satu contohnya dapat dilihat dari gambar berikut, pastikan mengetahui yang namanya lebih mudah terbaca. Nanti masalah daripada bentuk gambar, bentuk tekstur, unsur dan lain-lainnya Pak akan kirimkan. Nah, jadi arti dari desain grafis itu sendiri, seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang dan gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Jadi komunikasi visual, bagaimana hasil daripada sebuah desain itu atau gambaran dari hasil kita mendesain sesuatu itu bisa menceritakan, menggambarkan apa yang sedang kita ceritakan melalui media komunikasi itu. Jadi berkomunikasi melalui gambar, gitu. Nah, kalau desain grafis komputer sendiri adalah upaya untuk mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam wujud gambar yang dibuat dengan menggunakan bantuan daripada teknologi komputer. Itu yang dimaksud dengan desain grafis komputer. Aplikasinya untuk itu nanti ada. Kita akan pengenalan sampai ke aplikasi dan penggunaan aplikasi tersebut. Nah, unsur desain. Unsur desain yang paling pertama seperti yang tadi disampaikan, desain grafis itu adalah kesatuan daripada titik-titik. Nah, di sini unsur desain pertama adalah garis atau line. Sebuah garis dalam unsur desain menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lainnya. Garis dapat diartikan sebagai goresan pensil, pena atau mouse dalam teknologi komputer dan sebagainya. Garis tidak mengenal istilah kedalaman, hanya memiliki ketebalan dan panjang. Jadi garis itu tidak mengenal istilah kedalaman dalam bentuk
konsep desain yang lain, tapi garis itu memiliki ketebalan garis dan panjang garis. Nah, ini adalah contoh bentuk garis. Ada garis lurus. Garis lurus itu terdiri dari garis horizontal, diagonal, dan vertikal. Ada garis lengkung, kubah, busur, lengkung, dan lengkung bebas arah. Bisa dilihat pada gambar ini. Garis menjebuk, garis siksak atau lengkung, garis gabungan. Garis gabungan itu garis bebas, jadi bisa siksak, bisa masuk ke lengkung. Jadi semua unsur garis itu bisa dipakai dalam konsep garis gabungan. Dari goresan garis ini bisa menghasilkan satu karya atau satu bentuk desain sesuai ide dan konsep kita. Contoh daripada garis itu sendiri. Garis lurus biasanya diartikan dengan kesan kaku. Variasi ini biasa digunakan sebagai simbol formalitas. Itu konsep daripada garis lurus. Biasa diidentifikasikan dengan hal yang kaku. Garis lengkung. Penggunaan garis lengkung biasanya memberikan kasar, lembut, dan luas atau leluasa. Kalau garis siksak itu sendiri sering dimaknai sebagai garis yang keras sekaligus dinamis. Garis tidak beraturan. Garis ini biasanya menimbulkan kesan fleksibel atau informal. Garis horizontal itu yang masuk dalam kategori garis lurus, diagonal, horizontal, dan vertikal. Melambangkan kesan pasif atau datar. Garis vertikal dimaknai sebagai bentuk garis yang memiliki kesan stabil, keseimbangan. Garis diagonal, garis yang dapat diartikan sebagai makna aktif, dinamis, menarik, dan perhatian. Itu contoh daripada unsur garis yang tadi disampaikan oleh Pak dari slide yang sebelumnya. Unsur yang kedua adalah bidang atau shape. Bidang atau shape itu adalah bidang di dalam dunia atau desain komunikasi visual, adalah bentuk yang memiliki tinggi dan lebar. Bisa dikategorikan bidang yang memiliki bentuk geometris seperti segi empat, lingkaran elips, dan sebagainya. Bentuk geometris bersifat formal. Setelah melihat bentuk geometris, saatnya kita melihat bentuk bidang yang non geometris yang tidak beraturan. Bentuk ini berbanding terbalik dengan bentuk geometris. Tentu juga sifatnya tidak normal atau tidak baku, tidak formal atau tidak kaku. Pengertian bidang tidak hanya terbatas pada wujud nyata geometris itu sendiri dan non-geometris atau ruang kosong yang bisa dikategorikan bidang. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh para desainer grafis untuk menghasilkan desain yang menarik. Jadi pemanfaatan bidang ini dipakai ide itu oleh para desainer grafis untuk menghasilkan karya atau desain-desain yang menarik saat dilihat. Unsur yang berikutnya adalah warna atau color. Yang seperti tadi Pak bilang, warna merupakan hal yang paling penting. Di sini warna adalah salah satu unsur desain yang paling mudah menarik perhatian dari seseorang atau banyak orang yang melihat itu. Dalam penggunaan warna tidaklah sembarangan, karena penggunaan warna yang sembarangan dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Salah satu contoh yang tadi Pak bilang, lampu dalam persimpangan lampu merah itu, bagaimana kalau semua warna itu hijau? Kan akan kacau semua kan arus daripada lalu lintas. Begitupun juga pada penempatan warna dalam sebuah desain. Warna yang seharusnya kita pakai untuk mencolok atau menarik perhatian, di situ kita menggunakan warna yang tidak mencolok. Kesan daripada aplikasi visual di desain grafis itu ceritanya sudah berbeda. Gambaran dari pesan itu sudah berbeda dengan sendirinya. Karena setiap warna memiliki karakter dan artinya masing-masing. Yang berikut adalah kelompok warna. Nah, dalam warna sendiri dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu RGB yang biasa kita kenal. Warna RGB desain umumnya dikenal dalam kelompok RGB dan CMYK. Kalau RGB itu red, green, blue, CMYK itu cia, magenta, yellow, dan K mewakili kuning. Masing-masing ini dapat digunakan sesuai dengan medianya. Agar lebih gampang mengingatnya, dapat dibagi menjadi seperti berikut. RGB ini warna dasar pertama adalah red, green, atau blue, dan blue. Pada dasarnya warna ini digunakan untuk output monitor RGB.
merupakan model warna yang digunakan identitas cahaya aktif. Bermain warna RGB memang kelemahan dengan warna ini diantaranya merek dan masing-masing monitor LCD dan sebagainya tidak menghasilkan warna yang sedikit melenceng dan dipengaruhi oleh VGA. Apabila RGB ini dikombinasikan maka akan menghasilkan warna putih. Skema warna RGB nanti akan Pak sampaikan lewat gambarnya dari konsep warna RGB red, green, dan blue itu, beserta dengan jenis dan fungsi dari makna gambar itu tersendiri. CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, Black. Warna CMYK digunakan pada industri percetakan, kayak advertising seperti itu ya. Adalah jenis ini biasanya ditampilkan pada media berbahan dasar warna putih karena dapat menyerap panjang struktur cahaya tertentu yang dapat disebut dengan substratif. Jadi proses dari warna RGB itu adalah proses pada monitor atau untuk tampilan lebih digunakan pada desain. Outputnya pada warna CMYK dalam media percetakan atau advertising. Jadi kedua jenis warna ini saling bekerja sama. Yang berikut adalah tekstur. Tekstur merupakan nilai raba pada permukaan suatu benda. Kasar dan halusnya itu merupakan satu bentuk daripada unsur tekstur. Konteks desain kebanyakan bersifat semu, dalam artinya hanya memberikan kesan pada suatu permukaan yang tidak nyata. Jadi tekstur itu ada tekstur lembut, teksturnya kasar. Nah itu unsur daripada tekstur. Ukuran atau size. Ukuran dalam dunia desain dapat memberikan penekanan-penekanan tertentu dari sebuah besar kecilnya sebuah objek. Besar kecilnya sebuah ukuran dapat memberikan kemudahan bagi para pembaca dapat memilih sebuah informasi yang dianggap penting karena secara tidak langsung pembaca langsung diarahkan ke objek dengan penekanan tertentu. Jadi ukuran itu mempengaruhi. Contoh ukuran dalam saat pilkada atau caleg calon legislatif, mereka buat baliho kan jangan yang kecil-kecil, harus besar, pasang di tempat-tempat umum. Nah itu kan memberikan kesan sendiri, mudah dilihat dan langsung kita tahu tujuannya apa daripada desain itu dan besarnya ukuran itu, mempromosikan kan. Nah kalau untuk aplikasi desain sendiri yang akan kita terapkan nantinya, sebenarnya banyak aplikasi desain yang ada berkembang di tengah-tengah kita sekarang ini. Cuman ini Pak kasih beberapa contoh aplikasi yang paling umum atau paling sering digunakan. Yaitu pertama produknya Adobe adalah Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ada CorelDRAW, ada Afterlight, ada Adobe Lightroom dan sebagainya. Itu bisa kalian searching juga di internet aplikasi-aplikasi desain yang lainnya. Tapi Pak hanya masukkan ini tujuan karena yang akan kita pakai ini hanya nanti dua. Itu sudah mencukupi semuanya, yaitu Adobe Photoshop yang akan kita pelajari menggunakan aplikasi itu dan Adobe CorelDRAW. Sebelum kita masuk pada aplikasinya nanti juga, Pak akan menjelaskan fungsi lebih khusus atau lebih spesifik Photoshop itu digunakan untuk apa, begitu juga CorelDRAW itu digunakan untuk apa, biar kita bisa membedakan. Fungsinya memang untuk melakukan desain, tapi ada basic-basic spesifik yang dimana kita mau mendesain sesuatu ini lebih matchnya untuk Photoshop atau membuat logo dan sebagainya mungkin lebih cocoknya dengan Corel. Nanti kita akan pelajari beberapa aplikasi yang Pak tampilkan berikut ini. Oke, mungkin ini saja pengenalan untuk materi mata pelajaran dasar desain grafis kita untuk hari ini. Materi, konsep dan semuanya yang lebih detail akan Pak kirimkan melalui aplikasi e-classroom yang dimana anak-anak semua sudah harapkan sudah meregistrasi akun agar pembelajarannya kita bisa melakukan melalui aplikasi e-classroom SMK Negeri 4 Kupang. Untuk itu sekian materi dari Pak. Sekian dan terima kasih. Pesan Pak, apapun keadaan di tengah pandemi COVID-19 ini, diharapkan kalian harus tetap semangat belajar karena kita pun tetap untuk berusaha memberikan yang terbaik buat kalian semua. Oke, shalom. Terima kasih dan salam sejahtera.